Audio Jungle. Di Hotel Davang, ini lantai 6. Nah itu Audio Jungle. Oh iya, ini ke arah kiri. Audio Jungle. Hotel Davang lantai 6. Let's see pertemuannya. Ada semacam kafe gitu. Ketemu dengan Pak Indro. Audio Jungle. Ini dia. Seru sih. Ada caturnya juga nih. Kita bisa main catur. Audio Jungle. Ada mainan apa lagi? Ada golf. You can play golf. Audio Jungle. Ada tangga. Sekarang kita mau cobain kopinya. Ini karambol. Ada tesnya, tes kopi dan teh. Itu kopi dan teh. Coffee break. Pagi udah dikopiin. Kita lihat lagi nama hotelnya, ini teras kita. So, Audio Jungle. acaranya di mana? Kita lihat venue-nya. Audio Jungle. Dan bahasa. Sebenarnya sih bedah buku ya, acaranya bedah buku dari Badan Bahasa. Oke, kita tunggu saja proses bedah bukunya seperti apa. Review. Audio Jungle. Lagi menunggu menuju rapid ya. Audio Jungle. Ini suasana ruangan bedah bukunya. Suasana ruangan bedah buku yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Audio Jungle. Oke, sekat-sekat ya. Bagus nih untuk keamanan kita bersama. Audio Jungle. Hari ini kegiatan bedah buku ini dapat kita lakukan. Bapak dan Ibu, mengapa kita harus penuh rasa syukur? Karena kegiatan ini dilakukan pada saat masa pandemi. Tadi Pak Des, Ibu dan Bapak sebelum memasuki ruangan ini harus mengikuti syarat mengikuti rapid test, Pak. Dan kalau rapid testnya reaktif, itu kami tidak boleh ya, memang tidak mengizinkan untuk memasuki ruangan ini. Jadi mengapa prosedur itu kami lakukan, Bapak dan Ibu, bukan tanpa alasan. Saya tidak ingin kegiatan yang memang kita bertujuan baik nanti takutnya akan berakhir misalnya yang sakit, tapi saya sama sekali tidak inginkan itu. Baik, Bapak dan Ibu semua, baik yang secara fisik maupun secara virtual, kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dilakukan langsung oleh Badan Pengembangan dan Budaya Bahasa. Jadi badan ini mempunyai tugas, yaitu ada tiga tugas utama kami, yaitu melakukan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan. Mengapa segera seperti itu? Karena kegiatan ini merupakan salah satu tujuan dari pelindungan sebuah karya. Nanti pada hari ini akan dibedah dua buku, yaitu buku tentang Bualemo, Sumber 3 yang tertidur, karya Faisal Sapreza, dan model pembelajaran literasi bagi jenjang prabaca dan pembaca dini, panduan bagi orang tua guru, karya Sofi Dewayani. Saya ingin cerita sedikit tentang buku Bualemo. Bapak dan Ibu, mungkin yang Gorontalo juga yang hadir saat ini secara virtual, buku ini merupakan karya sastrawan yang memang ikut presidensi selama 1 bulan di Gorontalo. Jadi kegiatan ini buku ini bukan dibuat oleh sastrawan Gorontalo, Pak Des. Jadi saat itu kami 2009 itu mengadakan seleksi kepada seluruh penulis dengan kriteria yang memang harus terpenuhi dan mereka mendaftar. Nanti dari setiap pendaftaran itu nanti akan diseleksi secara bentuk fisiknya karena mereka harus punya karya. Nah, kalau sudah terseleksi se-Indonesia, itu
itu kami, saya tidak tahu kalau saya tidak salah 2018 itu ada 8 sastrawan yang kami kirimkan ke semua daerah 3T. Salah satu sasaran kami adalah Bualemo. Mengapa? Karena kami ingin, Kades, kita bisa melihat daerah ini dari kacamata orang luar. Sama dengan Pak Des mungkin ketika harus datang ke Sunda, ke Bandung ya Pak ya, ke Jakarta, itu akan melihat dari sudut pandang orang luar. Nah, kalau daerah itu dilihat dari sudut pandang orang luar, itu pasti ada sesuatu yang ingin diceritakan. Ayat-ayat puisi menambah rasa. Haus jadi bisu, lapar jadi lapar, ciuman paling nyeri, nyelus ke dada kau. Menuju pulau di seberang tak berpenghuni. Dulangnya ya, hati kami yang patah sembuh lagi. Akar-akar bermunculan ke permukaan punggung kami. Rimba mangrove, lebat perih yang menjadi-jadi, menjalar mencari ke jalan perut semua. Tapi paru-paru kami telah lama berubah jadi insan, bernapas dalam air. Karang-karang mimpi kami mengeras dalam kepala. Rumput laut dan ganggang menari di atas perih api ini, mencipta teriakan-teriakan di jalanan pusat kota. Siapa yang mesti menjebak? Kami hanya padan kampumas. Terpesona di atas kanan buah yang tak mengubah ada menjadi kami, jadi ambang-ambang kebahagiaan. Kaum ini memeluk adalah peranan pendongeng dalam peningkatan budaya bahasa untuk anak usia dini. Ini terkait dengan tentu saja buku yang hari ini kita banggakan sekali ya, dari karya Bu Sofi Dewayani yang merupakan juga senior dan orang yang tidak sembarangan dalam gerakan literasi. Jadi tapi kaitannya tentu saja saya mengkaitkan dengan diri saya selaku seorang pendongeng. Jadi kenapa? Karena saya terlahir sebagai seorang pendongeng ini juga jujur saya seorang ayah dari 3 anak saya yang kala itu saya sangat gemar sekali bercerita untuk anak saya. Ya. Jadi hasil dari saya seorang ayah, ya, kemudian menjadikan anak-anak saya sangat saya banggakan saat ini. Saat ini ada yang menjadi programmer, ada yang menjadi movie maker atau filmmaker, ya. Itu adalah merupakan saya memiliki keyakinan bahwa di awal-awal perkembangannya di usia dini atau di pra baca dan pembaca dini itu ya, saya melakukan gerakan itu, gerakan dongeng atau gerakan membacakan cerita itu saya menjadi luar biasa. Makanya saya ingin membagi dan ini juga kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendirikan kampung dongeng yang saat ini ada di 28 provinsi. Nah, di sana banyak sekali pendongeng-pendongeng yang lebih dari 350 pendongeng, ya, yang kemudian menggeliat untuk senantiasa membacakan cerita untuk anak-anak. Jadi bekalnya itu buku-buku juga buku anak, ya. Jadi dengan hadirnya dari Balai Bahasa ini memberikan satu kekuatan dan kebanggaan kita semuanya. Nah, kemudian relawan lebih dari 1.600 relawan di seluruh Indonesia tersebar, ya. Jadi ini sangat luar biasa sehingga alhamdulillah saya meraih beberapa prestasi tadi sudah dibacakan, yaitu pemecah rekor muri mendongeng terlama nonstop 8 jam dunia Indonesia, ya. Sebetulnya ingin juga memecahkan rekor muri sebagai pendongeng yang terlalu kebanyakan suara. Jadi saya itu banyak suaranya. Ya, itu suara apa ya? Gajah. Ya, masuk kuda. Kalau kuda, apa dia? Ya, iya masuk bebek. Kalau bebek, kucing.
Kalau ini jangan bilang mirip gitu ya. Ya, mudah-mudahan doakan aja dapat merekor muri lagi nanti ya. Nah, teman-teman sekalian, saya juga penulis buku juga, karena gemarnya saya bercerita, maka akhirnya tersusunlah buku 25 cerita kampung dongeng. Kemudian saya meraih rekor juga sebagai peraih penghargaan tokoh muda pemerhati anak yang waktu itu diserahkan Kak Seto. Kemudian tokoh perlindungan anak inovatif, karena saya di berbagai daerah itu keliling dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itulah Indonesia. Makanya kalau saya sampai ke misalkan ujung-ujung Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya, itu menggunakan, kalau orang Jawa bilang dietek, di sana ada ketinting gitu ya. Itu ketemu anak-anak itu, kalau sudah saya bawa buku, itu udah kayak, kalau kita udah kayak kacang goreng di sana. Wah, main rebutan sekali. Nah, jadi jangan kira bahwa anak-anak keinginan membaca di berbagai daerah itu rendah, ya. Itu karena sebabnya, akibatnya ya, karena sebabnya itu karena ya kita ini sebagai orang tua, guru itu kurang bisa memberikan bagaimana membaca dan menulis itu sesuai dengan harapan kita. Nah, baik, saya bisa ditemukan di sosial media, ketik aja Awam Prakoso itu akan muncul ya, di YouTube, di mana itu, di Instagram ya, kemudian di Facebook, semuanya lengkap. Jadikan buku ya sahabat terbaik. Jadi kalau saya saat ini lagi jalan-jalan nih sama anak saya, di misalkan saya traveling, karena memang senangnya traveling keluarga saya. Itu kalau anak-anak orang lain itu sukanya main di bandara itu sambil main game gitu ya. Kalau kami enggak, jadi banyak banget yang main ya game sih main ya, tapi maksudnya lagi sedang asik-asiknya main handphone, gadget gitu. Itu anak saya baca buku. Udah waktu kecil itu saat ini. Kalau nggak seperti itu juga biasanya saya tunjuk pesawat. Nah, jadi itu melakukan gerakan literasi memang tidak harus berhadapan dengan buku kan. Jadi bagaimana kita bisa menunjuk pesawat yang kita lihat itu kan bagaimana bercerita itu. Nah, kemudian kalau buku itu dikembalikan kepada kita semuanya, mungkin yang bukan pendongeng seperti saya, maka akan sedikit merepotkan. Apalagi guru. Ya, guru kalau sudah berhadapan dengan anak-anak, kemudian sudah dihadapkan kurikulum, terus mau ceritanya kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Nah, itu yang hari ini kita coba akan kupas. Nah, Pak. Coba sekarang ya, sekarang boleh ditebak, yang bisa menebak dapat hadiah. Hadiahnya satu buah iPhone terbaru dengan getarnya 7,2 skala Richter. Bercanda. Coba buku apa yang terakhir saya baca? Siapa yang tahu? Nggak tahu kan? Buku apa yang terakhir saya baca? Pasti nggak tahu. Buku cerita apa? Nah, di sini saya sebutkan deh. Ada 2 judul cerita yang mana saya baca hari ini karena penasaran saya, dan ini dua-duanya sudah diulas di dalam buku karya Teh Sofi Dewayani ya, yaitu yang pertama adalah Lencana Alia, yang kedua adalah Celengan Ruru. Teman-teman pasti penasaran ya, penasaran ketika seorang ayah seperti saya juga guru TK ya dulu ya, seorang guru TK seperti saya bagaimana cara menyampaikan cerita. Poinnya seperti ini. Kalau cerita itu bukan sejarah atau cerita itu bukan kisah-kisah ya, tapi itu fiksi, bagi saya sangat mudah sekali. Poinnya kita baca, kita kasih bagian-bagian. Nah, tadi saya langsung terkesima ya melihat dari Jepang, ibu menunjukkan di situ tanpa tulisan sama sekali. Tulisannya ada di belakang. Beda dengan saya seorang pendongeng, depan nggak ada tulisan, belakang nggak ada tulisan. Tapi tulisannya ada di sini. Jadi kalau saya buka Lencana Alia misalkan ya, itu sudah begitu bukunya selesai ya, selesai saya baca kan rumusannya kan, namanya buku cerita itu harus sebelum kita ceritakan ke anak-anak harus kita pahami dulu dong.
kita pahami betul, kita kemudian baca berkali-kali, kita ulang-ulang gitu ya. Nah, ini ada buku Rencana Alia. Nah, dan nggak ada persoalan ketika tiba-tiba di dalam buku itu misalkan ya di situ ada ayam, bebek, dan kemudian ada rumah, misalkan gambar. Lalu kita menerjemahkan. Nah, kalau kita misalkan di kelas ya, anak-anak pagi-pagi lihat ini. Ya, jadi kita jangan terlalu dominasi kita anak-anak. Yang saya temukan begitu. Udah ceritanya sama buku tapi gini, anak-anak lihat ceritanya. Ada monyet, ada jerapah. Anaknya bingung pasti monyetnya yang mana. Karena di sini sudah ada gambar, tapi di sini sepertinya gitu kan. Jadi bagaimana kita betul-betul menampilkan si ilustrasinya ini kepada anak sehingga anak kita mampu menerjemahkannya, gitu maksudnya. Mengimajinasikannya. Ya contohnya misalkan gitu. Nah, pagi hari lihat ini banyak ya. Ada suara yang sangat keras. Anak kita masih jawab ayam. Itu ayamnya tuh. Kalau pernah baca ya? Halo, masih tuh? Masih. Bapak belum semua. Oh, kan menghayati ya. Nah, itu anaknya masih ngeliatin ayam. Bagaimana suara ayam? Udah habiskan waktu beberapa menit bahas ayam aja. Anak-anak itu udah menarik kemana-mana loh. Ya. Nah, ayamnya kemudian berkata sama temannya, ya. Ini misalkan ceritanya tentang ayam, anggaplah ayam jingo misalkan ya. Ya, ayamnya berkata sama teman-temannya, teman-teman, ayo kita sekarang mencari makan. Kita yuk. Oh, itu senang sekali. Halo, masih ada? Masih. Wah, ternyata ada bebek yang menjawab, coba lihat. Nah, kita terjemahkan. Terus, kalau kita kembali lagi pada slide pertama saya, peranan pendongeng. Saya ingin mengajak, mempromosikan bahwa kita semua itu harus jadi pendongeng. Iya, karena kita kalau sudah jadi pendongeng, buku itu kita baca berulang-ulang. Kemudian setelah dibaca berulang-ulang, kita betul-betul pahami, baru kita sampaikan pada anak-anak. Gitu loh maksudnya. Nah, Rencana Alia, saya terkesima, ceritanya sederhana banget. Dimana setiap kebaikan yang dilakukan oleh Alia itu kemudian diberikan oleh ibunya sebuah rencana. Setiap kebaikan dapat rencana, kebaikan dapat rencana. Nah, terus ada juga celengan Ruru membantu. Nah, bagaimana nanti ceritanya? Siapa yang berani nanti tampil di depan, saya akan berikan hadiah. Hadiah pertama tadi sudah ya, iPhone ya. Hadiah selanjutnya 1 buah mobil dalam bentuk brosur. Kemudian saya selalu menekankan kepada anak saya dulu waktu mereka masih prabaca. Nah, ini buku. Tapi anak saya selalu protes, buku kok nggak ada tulisannya, ya kan? Ya sengaja bagi saya. Nah, karena tulisannya kamu yang buat, nah, kalau capek bermain-main, istirahatnya sama buku. Jadi dimanapun ketika dia capek, dia langsung ambil buku untuk baca sambil tiduran, duduk, dan seterusnya. Dia baca, nanti biasanya ngobrol sendiri, nanti akan masuk ke tematik tadi ya, yang ditulis Teh Sofi itu, dimana di bab 3 itu nanti kita mendongeng dengan barang sekitar atau mainan dan seterusnya, nanti kita akan sampai di sana. Nah, artinya di sini buku akan menjadi teman atau sahabat ketika si anak itu sedang beristirahat. Di situ saya melihat ada gambar, ada apa itu, bagaimana membuat lingkaran dengan digital itu. Ya sudah, ketika anak-anak sudah masuk di kelas 1 SD itu mereka sudah sangat pandai sekali untuk membuat desain-desain, membuat animasi dan seterusnya. Nah, kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini juga keterampilan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa kita. Saya juga baru
mendokumentasikan 60 video ya, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita minta untuk bercerita tentang destinasi, tentang makanan dan lain sebagainya yang ada menjadi harus beli main. Nah, yang ini untuk suara helikopter. Ya. Sama anak-anak juga gini. Iya, serius. Anak-anak sengaja mirip seperti ini. Artinya, kalau Anda saja suka, kenapa nggak mau jadi pendongeng? Ya, ketika di hadapan anak-anak seperti itu. Nah, jadi kalau tanpa peraga ini berarti, teman-teman yang di rumah juga ya, itu berarti kita harus mendayagunakan ekspresi kita, mimik kita ya, tangan kita, kaki, tubuh. Ya, misalkan ini. Ayo naik sepeda ya anak-anak semuanya, tangannya coba. Ayo, 1, 2, ayo ikut dong. 1, 2, 3. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, kita daya gunakan Audio ya. Jungle. Kita harus berlatih ya. Namanya juga guru. Kalau namanya guru itu memang harus menghindari ilmu. Ya. Audio Jungle. Egois adalah mau sendiri. Jadi seperti itu. Mendaya gunakan semua Audio Jungle. ekspresi. Kemudian gerak. Sekarang kita lihat lagi. Audio Jungle. Menyesuaikan dengan stres sampai mengembangkan kekuatan bercerita dengan raga. Audio Jungle. Ibu Sofi menyampaikan di dalam bukunya harus ada mainan anak. Kemudian benda di sekitarnya kan kita sudah di yang dipraktekkan begini tadi apa? Yang bisa menjadi sebuah cerita. Ayo, yang bisa dapat hadiah Audio sebuah Jungle. kain. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Luar biasa kreatifnya mereka itu. Audio Jungle. Langsung nyampe. Kalau dapat Audio Jungle. bapak-bapak